Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 23 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Untuk pesan healingnya hari ini, Archangel Raphael, Malaikat Agung Raphael. The healing angel is with you, supporting your healing work. Jadi, malaikat penyembuh saat ini ada bersamamu, membantu, mendorong untuk proses penyembuhan kamu. Jadi buat kamu yang sakit, mau itu sakit fisik ya, ataupun mungkin sakit secara batin, mungkin lagi stres, depres, lagi overthinking, lagi anxiety, gelisah, lagi galau. Nah, kamu harus yakin nih bahwa malaikat penyembuh saat ini ada bersama kamu ya, supaya kamu juga afirmasi ya untuk segera sembuh. Nah, atau bisa kamu lakukan meditasi. Jadi ketika kamu bermeditasi, bayangkan dirimu seperti kepompong yang diselimuti cahaya berwarna hijau ya. Cahaya hijau itu cahaya penyembuhan atau cahaya berwarna putih ya. Sambil kamu afirmasi, minta kepada malaikat penyembuh atau spesifiknya kepada Archangel Raphael ya, jika memang kamu percayai. Namun jika kamu hanya menginginkan kesembuhan, kamu bisa berdoa dengan caramu sendiri ya. Intinya cahaya hijau ini membantu proses penyembuhan kamu ya. Okay. So get well sun dan kembali bangkit, beraktivitas lagi, move on ya. Kejar kembali cita-cita kamu. Oke. Okay? Untuk pesan semestanya, ya, wolf instinct. Hari ini insting kamu sangat kuat. Insting itu kayak ketika sesuatu akan terjadi, kita tuh udah ngerasa gitu ya. Ibarat seperti serigala itu ya, kalau akan terjadi sesuatu pasti dia tuh bukan menggonggong ya. Kalau serigala apa ya? Mengaum ya. Mengaum, terus dia tuh gelisah, berusaha untuk memberitahu kayak gitu. Nah, sama halnya ketika sesuatu akan terjadi, kamu akan merasa gelisah. Kamu akan merasa kayak, aduh nggak enak, kayaknya bakal ada sesuatu yang terjadi. Terus mungkin ada beberapa yang mempunyai kepekaan yang kuat, kamu bisa mendapatkan vision. Nah, ini insting kamu ini jangan diabaikan, ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin melakukan perjalanan, terus kamu kayak insting kamu tuh udah kayak, aku kok gelisah banget ya, ada apa nih? Ya udahlah sebaiknya aku tunda dulu. Nah, itu eh apa namanya? Jangan diabaikan ya. Karena kalau kamu mengabaikan, kamu lebih nurutin emosimu, egomu atau ambisimu, jangan-jangan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kita lanjut. Oke, shape shifting. Oke,
clouds. Mendung. Siapkan dirimu untuk segala perubahan-perubahan yang mungkin aja terjadi di hari ini ya. Ibaratnya awan nih, kalau kena angin itu kan bisa berubah bentuk ya. Bisa makin menggumpal banyak, bisa akhirnya pisah-pisah tercerai-berai ketika kena angin ya. Perubahan-perubahan yang terkadang kita nggak bisa prediksi, atau kayak kadang mendung tapi nggak berarti hujan nih, tahu-tahu hujan deras gitu, atau perubahan yang tiba-tiba kita mengira bahwa udah ini mau hujan deras, ternyata hanya mendung. Nah itu loh ya, siapkan dengan segala perubahan yang akan terjadi di hari ini. Bisa itu perubahan rencana ya, seperti ini tadi terkait dengan insting kamu, terus kamu mengubah rencana gitu ya, atau dari pihak lain mungkin yang menunda atau membatalkan, atau sikap seseorang yang tiba-tiba berubah, mungkin itu pasangan, teman kita, keluarga gitu ya, rekan kerja atau bos kita. Nah ya itulah ya, semua tergantung dengan mood ya, tidak semua hal itu bisa sesuai dengan maunya kita. Jadi kita nggak bisa merubah sesuatu hal atau orang lain. Yang bisa kita lakukan bagaimana cara meresponnya, menyikapi dengan bijak perubahan apapun itu ya. Makanya selalu ada nggak cuman plan A ya, jadi ada plan B, plan C ya, supaya ketika ada perubahan tiba-tiba kamu nggak down, nggak langsung galau level dewa gitu ya. Oke, kita lanjut. New moon promise, suatu janji. Janji itu sama dengan hutang. Jadi kalau kamu sudah berjanji, kamu harus tepati. Kalau kamu merasa berat, mendingan jangan berjanji. Lihat aja nanti, atau aku usahakan ya. Atau sekalian bilang nggak bisa, nggak janji. Berat loh ketika kamu berjanji, kemudian kamu ternyata nggak bisa menepati, apalagi tanpa konfirmasi, tanpa permintaan maaf. Itu sama aja seperti menanam karma. Nah, sama halnya juga orang lain yang sering mengumbar janji ke kamu, ternyata dia nggak realisasikan, dia nggak tepatin, atau mungkin malah ghosting, hilang ya, entah itu janji dalam kamu percintaanmu, atau janji membayar hutang mungkin teman kamu, atau janji-janji yang lain. Nah, dia pun juga akan membayar karma karena sudah dia sendiri yang mengucap. Orang berjanji itu kan nggak ada yang dipaksa kan, dia sendiri kan. Udah aku janji nanti gini-gini aku akan bayar minggu depan gitu. Taunya ngilang, kamu diblokir. Nah, itu ya. Kalau kita merasa nggak sanggup, lebih baik jangan berjanji. Oke. Kita lanjut energi hari ini. Oke, the moon, ini sinkron ya dengan pesan semestanya new moon ya, terkait dengan selain insting, intuisimu juga hari ini semakin tajam, sehingga ada pesan-pesan yang masuk ke dalam intuisimu, itu adalah pesan ilahi, jawaban dari doa-doa kamu. Jadi kayak akan ada yang menggerakkan lewat intuisimu, hari ini kamu harus ngapain, hari ini kamu mesti kemana, atau ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau keraguan-raguan dalam mengambil suatu tindakan, berpedoman pada intuisi ya. Karena intuisi itu GPS. Jadi Tuhan memberikan karunia kita sebuah intuisi itu sebagai tuntunan. Nah, terserah kita mau ikuti atau mau tersesat. Nah ya, terkadang ya ada yang mau ikut GPS, ada yang
mau pilih jalan lain, walaupun mungkin ya nanti ujung-ujungnya juga nyampe juga sama gitu. Nah tapi prosesnya itu ya. Oke, kemudian The Moon ini energi zodiak Pisces ya. Mungkin ini kamu berzodiak Pisces atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces hari ini. Nah, The Moon ini juga bisa bicara tentang ketidakpastian. Nah, ini sinkron dengan uh, shifting ini ya. Ada ketidakpastian yang mesti kamu bisa respon dengan baik ya di aspek hidup dalam hal-hal apapun. Oke. Berhati-hati juga dengan adanya perselisihan ya. Mungkin kamu ada argumen, berdebat karena beda pendapat. Nah, mesti hati-hati juga. Maksudnya apa? Kalau sesuatu hal itu menurut kamu eh, menghabiskan energi, menguras energi aja, mendingan nggak usah melayani sebuah perdebatan. Tinggal aja, diemin aja, ya, jaga energimu. Oke, Nine of Cups. Ada kebahagiaan, kenyamanan yang kamu rasakan di hari ini. Sesuatu hal ini memang mungkin ya sesuatu yang kecil, tetapi ada kebahagiaan di situ. Misal nih, hari ini kamu bisa melewati sebuah tantangan atau hambatan yang menurut orang lain mungkin kayaknya B aja gitu ya, biasa aja. Tapi menurut kamu ini sebuah achievement, prestasi menurut kamu. Nah, ini ada kebahagiaan yang orang lain nggak rasakan tapi kamu rasakan. Nah, itu mungkin kalau terkait pekerjaan ya, bisa juga ini terkait dengan percintaan, keluarga juga, pertemanan atau bahkan keuangan. Mungkin kamu dapat rezeki menurut orang lain nggak banyak, itu mah kecil biasa aja, tapi kamu bahagia karena hasil dari kerja keras kamu. Nah, hal-hal seperti itu. Oke. Seven of Swords ya, terkait dengan ini shifting, promise, the moon, and instinct. Ada aja orang-orang yang toksik, bisa jadi ingin memanipulasi, memanfaatkan, atau punya rencana yang kurang baik ya. Ini udah jelas pesannya, kamu akan ada insting, merasakan insting, dan juga akan ada petunjuk-petunjuk dari intuisimu, sehingga apapun itu pesan ilahi jangan diabaikan supaya kamu bisa terhindar dari orang-orang yang manipulatif atau hanya ingin memanfaatkan saja. Oke. Oke, Nine of Swords ya. Ada situasi di mana kamu jadi overthinking, kayak banyak kegalauan-kegalauan yang kamu rasakan. Nah, itu tadi udah ada clue-nya ya, bahwa mesti siapkan dengan menyiapkan diri dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan namanya perubahan yang nggak kita harapkan. Jadi overthinking, kita galau, kita gelisah itu bukan outcome, jadi bukan solusi ya. Yang benar terima, berpikir untuk mencari jalan lain atau melakukan rencana yang lain ya. Dan jika dirimu benar-benar merasa overthinking nih ya, ada pesan healingnya Archangel Raphael. Kamu yakini bahwa malaikat penyembuh sedang bersamamu untuk menyembuhkan atau untuk melepaskan segala overthinking kamu, kegalauan kamu, atau rasa depresi yang kamu alami. Nah, hati-hati juga, mesti cukup istirahat ya. Kalau aku lihat dari The Moon ini dan Nine of Swords, banyak yang insomnia, begadang gitu ya, karena overthinking jadi nggak bisa tidur. Nah, ini kalau kamu nggak punya waktu istirahat yang cukup, kamu bisa jatuh sakit nih ya.
Oke. King of Wands. Jika ini energi kamu, kamu bisa mengendalikan segala situasi yang terjadi hari ini. Mau itu sebuah kebahagiaan, perubahan-perubahan, rasa overthinking, kegelisahan, sesuatu hal yang tidak menentu, ini kamu bisa mengendalikan. Jadi ibaratnya kamu bahagia juga nggak yang terlalu euforia berlebihan. Kamu ada rasa overthinking atau tiba-tiba ngerasa stres karena sesuatu hal yang terjadi, kamu juga nggak down. Jadi kamu bisa benar-benar mengendalikan dirimu. Nah, ini juga bisa beberapa ya akan ada peningkatan dalam karirnya, mendapatkan promosi jabatan, atau kamu dikasih tugas, project, atau sebuah tanggung jawab yang lebih besar ya. Yang mana ini positif ya. Jadi tanggung jawab yang lebih besar ini bukan berarti kamu dapat punishment, tapi karena tempat kamu bekerja atau bos kamu benar-benar tahu kapasitas kamu dan menghargai skill kamu gitu ya, makanya kamu dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke. Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Oke, ketika saat ini kamu berdealing dengan someone, apa itu pasanganmu atau ya seseorang yang lagi dekat dengan kamu, hargailah keberadaan dia, karena kamu dan dia adalah satu jiwa yang bersatu ya. Nantinya di sana, di situ kamu dan dia atau hubungan kamu ini akan menemukan kebahagiaan ya, selama kamu bisa menghormati satu sama lain, menghargai keberadaannya, nggak saling meremehkan, karena kalian dipertemukan itu pasti ada maksud, ada alasannya kenapa kalian dipertemukan, yaitu kalian adalah jiwa yang memang harus bersatu ya, dan kalian akan menemukan kebahagiaan jika bisa saling menghargai keberadaan masing-masing. Oke, next ya, kita lanjut. Apa angel message atau pesan malaikat hari ini? Ya, joy and contentment. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu hidup tujuannya adalah untuk berbahagia. Lakukan apapun yang membuat kamu bahagia, selama itu tidak merugikan orang lain. Dan yakini para malaikat mendorong kamu untuk selalu bahagia, menemukan bahagia, bagaimana cara menciptakan kebahagiaan ya. Kamu akan selalu dibimbing, akan selalu didorong. Nah, kemudian karena apa? Kebahagiaan adalah kunci kedamaian hati ya. Jadi kamu harus manfaatkan itu. Makanya nikmati, syukuri apapun yang kamu miliki saat ini. Ya, dalam kehidupan namanya ombak pasang surut itu pasti ada. Tapi kita syukuri hal-hal yang ada aja. Kita nggak perlu untuk mikirin hal-hal yang kita belum punya gitu loh, supaya kamu bisa terus bahagia dan bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri tanpa harus menuntut dibahagiakan oleh orang lain. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini atau inspirasi, kita lihat. Oke.
Rediscovering myself, mencari tahu lagi siapa diriku sebenarnya, diri sejatiku atau diri sejatiku. My true self is showing up more and more. Who I am and what I do is confirmed day after day. Jadi aku rasa ini lebih ke pesan yang bisa menginspirasi ya. Dimana diriku yang sebenarnya ini terus memperlihatkan lagi dan lagi, dan siapa aku akan selalu terkonfirmasi dari hari ke hari ya. Maka dari itu lakukan hal-hal baik ya, rubah cara pandang yang negatif, kemudian juga tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan kita ya yang negatif. Nah, supaya yang terlihat juga hal-hal baik gitu loh. Ya, kita kan mestinya memang berubah ke arah yang lebih baik ya, bukan malah mundur gitu. Nah, cari tahu lagi siapa dirimu, siapa diri sejati kamu. Ya, kamu akan bisa melihat dari apa yang terlihat dan juga dari apa yang kamu rasakan. Kamu bahagia nggak? Kalau kamu belum bahagia, ya artinya kamu belum menemukan jati dirimu. Maka lakukan hal-hal yang ini tadi, joy and contentment. Hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia, yang tidak mengekang kamu, tidak membuat kamu kehilangan jati diri, ya tetap menjadi diri sendiri. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.